masyarakat sipil sekarang atau gerakan sekarang ya. Kalau kami daerah merasa bahkan kita tidak bisa membuat mereka ngomong hati-hati. Saking dianggap tidak berdayanya gerakan masyarakat sipil. Itu menjadi kegelisahan kami. Ibu saya itu mengkritik, mengeluh juga dengan kebijakan Prabowo soal MBG, kemudian soal Kopdes, kemudian soal harga-harga bahan pokok yang naik gitu. Ibu saya melakukan protes itu, berkeluh kesah soal itu. Tiba-tiba Prabowo ngomong endasmu. Saya sangat personal. Saya merasa bahwa Prabowo itu telah menghina ibu saya. Kami semua yang muda-muda sepakat bahwa pelaksanaan MBG itu cacat. Itu membuat kami berantem. Tapi kita mesti nyari jalan tengah untuk menghadapi situasi ini bahwa tidak diberikan kesempatan kerja yang layak. Kecuali ada pencucian uang 75 kilo emas batangan. 74 kilo ya. Itu zolim. Negara ini zolim. Tidak tahu orang-orang sekolah susah, makan susah, beli buku itu tidak mampu. Pernah ku dengar pada suatu masa kalimat-kalimatmu menjelma hunus pedang yang diacungkan ke langit oleh pewaris-pewarismu. Kala umat-umatmu yang kau sebut sambil menangis sebelum kematianmu dirampas dihinakan pezalim. Halo kawan-kawan Bengkel PDO. Sekian lama ini kita seringnya ngundang bintang tamu atau ngundang narasumber yang home base-nya itu sebenarnya kebanyakan tuh di Jakarta. Nah sekarang kita kedatangan seorang aktivis muda yang mungkin kawan-kawan Bengkel kalau pernah ingat nih ya tahun 2023 lalu ada aktivis dari Kediri, anak muda nih ya, waktu itu rambutnya masih gondrong. Nah waktu itu dia nyiram pejabat yang ada di podium, panggung dengan air. Nah waktu itu air itu disebut dengan air doa. Itu videonya viral waktu itu. Nah sekarang orangnya ada di sini. Nah, Sam Omar ya. Gimana kabar, Bung? Alhamdulillah. Manggilnya apa? Bung apa tetap Sam? Sama aja. Kalau Sam itu singkatan ya? Akronim dari Saiful Amin. Saiful Amin. Saiful Amin. M-nya nggak ada? Amin. Sam. Oh Amin. Oke. Sam itu Saiful Amin. Saiful Amin. Omar. Gitu. Umar itu. Penulis, saya punya penulis kesukaan, namanya Umar Khayyam. Oke, iya. Itulah, kemudian saya cantumkan di. Oke, ini berarti nama panggung lah ya, kira-kira gitu ya? Iya. Nama apa ya Nama panggung ketika orasi. Terakhir orasi kapan? Terakhir orasi. Agustus. Tidak, terakhir orasi itu bulan lalu sih, ketika teman-teman di Kediri mengadakan diskusi publik atau pertemuan publik di sebuah taman, ya orasi di sana sama teman-teman. Oke. Terus selama ini ya, sejak 2023 sampai 2026, pernah nggak ditanya, waktu itu nyiram pejabat pakai air doa itu apa maksudnya? Enggak, intermezzo dulu. Iya. Apa tujuan? Motifnya apa motifnya? Kesal kah sama pejabat atau gimana? Kesal sih, kesal. Saking kesalnya, saya siram pakai air doa semoga terbuka hatinya. Sebab, ya itu. Iya. Waktu itu memang ada acara ya waktu itu, diundang ya? Tidak, waktu itu sedang mengadvokasi penggusuran lahan di salah satu kecamatan di Kota Kediri. Oke, teman-teman ngawal. Kemudian ya kita pengawalannya agak kesulitan. Saya mentok begitu sama teman-teman juga. Akhirnya saya coba melakukan sesuatu hal yang saya yakini waktu itu selemah-lemahnya iman. Ya udahlah, saya siram aja gitu untuk ngasih tahu bahwa tindakan kalian keliru. Oke, sempat dibawa polisi berarti? Tidak. Oh, tapi diangkut pernah diangkut tidak? Sama polisi nggak? Diangkut ya kemarin itu. Jadi waktu Agustus kemarin sama Omar ini alhamdulillah divonis bebas ya tapi ya. Divonis bebas. Berarti artinya pembuktian di persidangan gagal membuktikan bahwa Sam Omar ini sempat dianggap sebagai dalang kerusuhan kan? Sebagai dalang kerusuhan. Dan itu tidak terbukti. Tidak. Ya kan. Dalangnya siapa? Dalangnya. Nggak ada juga kan? Nggak disebutin juga ya waktu persidangan ya? Tidak disebutkan. Oke. Jadi kawan-kawan Bengkel, ini kebetulan nih Sam Omar lagi main ke Jakarta. Ada beberapa hal yang nanti kita mau ngobrolkan sama Sam Omar. Pertama ini soal situasi di mana, nah kita ini kan sebenarnya kalau kita ngomong Jakarta, kebijakan-kebijakan presiden, pemerintah segala macam, itu ujung-ujungnya nanti dilarikan di daerah atau diimplementasikannya sampai ke level daerah. Nah sekarang kita tanya ke Sam Omar, kegelisahan anak muda sekarang, terutama di Kediri dan Jawa Timur segala macam ya,
terkait dengan situasi politik, ekonomi, hukum hari ini, yang ramainya cuma di Jakarta, itu nyampe nggak di daerah? Kegelisahan nih. Kegelisahan. Kegelisahan atas situasi akhir-akhir ini yang sedang terjadi. Kegelisahannya tentu soal wacana apa yang terjadi di Jakarta nyampe di daerah. Karena keterbukaan sosial media. Akan tetapi kegelisahan bagi teman-teman di daerah di Kota Kediri sendiri, saya sama teman-teman daerah kota-kota sebelah itu, kegelisahannya ada pada kenapa ya kita ini yang muda-muda dan bahkan masyarakat sipil keseluruhan bahkan tidak bisa membuat pemerintah itu ngomong hati-hati gitu. Paling tidak gitu. Kenapa ya gerakan anak-anak muda, gerakan masyarakat sipil kok bahkan tidak bisa membuat pemerintah itu ngomong hati-hati. Dan kita bayangkan pembicaraan yang tidak mengenakan, pidato yang tidak mengenakan dari presiden, dari pejabat publik itu terus terjadi. Akhirnya kegelisahan di mana? Kegelisahannya ada pada bahkan sekarang gerakan sipil tidak bisa membuat penguasa atau pemerintah atau pejabat untuk berkata hati-hati. Berkata hati-hati saja kok nggak bisa ya saya gitu, atau kami teman-teman di Kediri yang muda-muda. Jadi gelisah banget gitu. Oke. Contoh apa? Misalnya kalimat apa yang bisa mencerminkan bahwa pejabat atau pemerintah itu ngomongnya nggak hati-hati? Contoh. Pidato apa? Dasmu. Dasmu Prabowo maksudnya? Iya, Prabowo misalnya Mas ya. Misalnya gini Mas, ibu saya tuh mengkritik, mengeluh juga dengan kebijakan Prabowo soal MBG, kemudian soal Kopdes, kemudian soal harga-harga bahan pokok yang naik gitu. Ibu saya melakukan protes itu, berkeluh kesah soal itu. Tiba-tiba Prabowo ngomong endasmu. Saya sangat personal. Saya merasa bahwa Prabowo itu telah menghina ibu saya. Prabowo telah menghina? Sebab dia mengendaskan ibu saya. Karena konteks Prabowo membicarakan endasmu saat para pengkritik itu kan. Jadi endasmu gitu. Nyanyi-nyanyi, biarkan anjing gonggong. Emang ibu saya anjing? Bukan. Itu langsung kena ya? Itu sangat kena. Itu sangat personal gitu. Karena orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya gitu yang memang memiliki keinginan untuk hidup dengan nyaman gitu. Kehidupan dengan aman, kehidupan dengan rasa hormat atau kehormatan ya. Respect ya, harusnya pemerintah menghormati itu lah ya. Iya, atau dengan martabat begitu, dignity. Nah, seolah-olah situasi ekonomi, politik, hukum, kita tahu seperti apa yang terjadi dan ditambah dengan penghinaan lisan oleh seorang pejabat publik. Bahkan ya itu sangat menggelisahkan sekali. Akhirnya kami rasakan, saya rasakan kok tidak berdaya sama sekali ya gitu. Berarti nirimpati lah, istilahnya semacam kayak nggak ada simpati gitu pejabat itu ya dengan situasi hari ini gitu ya. Maksudnya begitu ya? Iya, dan masyarakat sipil sekarang atau gerakan sekarang ya. Kalau kami daerah merasa bahkan kita tidak bisa membuat mereka ngomong hati-hati. Saking dianggap tidak berdayanya gerakan masyarakat sipil. Itu menjadi kegelisahan kami. Itu poin permukaan sebenarnya ya, di mana sebenarnya itu kasat mata dan bisa langsung dirasakan sama masyarakat sampai di level daerah. Nah kira-kira Sam, kalau misalnya kita ngomong bahwa program-program pemerintah, terutama yang disampaikan presiden segala macam, itu respon masyarakat di bawah itu ya, di daerah segala macam itu memang seperti yang disampaikan sama jubir-jubir istana gitu, pada seneng lah. Jadi masyarakat tuh ngerasa bahwa ini programnya udah bagus. Itu bener nggak sih? Tidak, Mas. Tidak. Tidak. Di bawah itu banyak. Kita saling berantem. Saling berantem antara teman-teman. Misal begini. Contoh misalkan di daerah itu banyak teman-teman yang mau tidak mau kerja di MBG gitu ya. Mau tidak mau kerja di Kopdes gitu. Kita mengerti dalam proses pelaksanaan MBG ini penuh dengan tindakan koruptif. Tindakan koruptifnya macam-macam. Ada penangkapan itu, kemudian pengadaan barang-barang yang tidak masuk akal, berdampak kepada gaji guru. Kami semua yang muda-muda sepakat bahwa pelaksanaan MBG itu cacat. Itu membuat kami berantem. Tapi kita mesti nyari jalan tengah untuk menghadapi situasi ini, bahwa tidak diberikan kesempatan kerja yang layak. Yang sesuai dengan kemauan ya? Sesuai dengan kemauan. Dan kemampuan. Jadi karena lapangan pekerjaan susah, mau tidak mau bekerja di program yang kontraproduktif. Yang mengorbankan yang lain. Jadi begitu. Jadi daerah tuh kan kita jadi berantem. Tapi kita sepakat bahwa menghadapi situasi yang sulit secara ekonomi, bahkan kita situasi sosial kita tidak harmonis lagi, oleh karena
negara melalui pemerintah tidak dapat membuka lapangan pekerjaan yang benar-benar produktif. Dan layak tadi Dan tuh ya. layak itu. Ini kan kalau kita ngomong layak kan indikatornya jadi beragam gitu kan. Misalnya orang yang spesifikasinya bukan untuk MBG tiba-tiba disuruh kerja di MBG. Mau nggak mau karena kerjaannya cuma ada itu, akhirnya dia Benar, Mas. ekonomi kan, faktor ekonomi lagi. Mau Terus, nggak mau tuh tadi. Mana 19 juta pekerjaan? Tanya Gibran. Tapi nyampe nggak 19 juta pekerjaan itu, wacana tadi itu diharapkan nggak sama masyarakat di bawah, terutama anak-anak muda itu? Diharapkan atau tidak? Maksudnya diharapkan tuh dia ditunggu nggak? Ada 19 juta nih katanya Gibran waktu itu. Nah itu di anak-anak di daerah segala macam itu mengharapkan itu beneran ada atau memang udah nggak percaya nih sama Gibran 19 juta itu omong-omong gitu, omong-omong kosong gitu. Daerah itu, Mas, bahkan tidak percaya pemerintah itu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang banyak. Kok Gibran? Itu di daerah. Oke. Makanya banyak yang kerjanya di sektor-sektor informal kan. Oh iya. Banyak yang kerjanya kayak dengan gaji 1,5 juta, 1.900.000 itu banyak. Iya, Mau tidak mau. UMR Kediri berapa? UMR Kediri 2,8. 2,8 ketiga gitu. Itu dengan kebutuhan saat ini misalnya ya naik ya kan tadi sama Pak kan nyebut tadi tuh harga kebutuhan pokok naik segala macam itu cocok nggak? Atau ibaratnya kalau bahasa orang Jawa itu nyucuk nggak? Kak, lucu. Kalau dia keluarga yang memiliki istri, ada suami istri dan memiliki anak, wah itu sangat ngepres sekali, Mas ya. Oke, bahkan defisit mungkin ya. Ya, bahkan defisit. Apa repot apabila tiba-tiba ada kejadian, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan. Itu gimana gitu. Itu sangat ngepres. Kalau bagi orang yang masih lajang sendiri, segitu insya Allah cukup. Tapi hidup ini tidak bisa dijalani sendiri, Mas. Ini harga, ya kan? Iya. Harus ada pasangan ya. Harus ada pasangan. Dan gaji yang tidak layak, kebutuhan pokok yang mahal, di mana tadi gaji yang layak, pekerjaan yang layak, bahan pokok yang mahal membuat masyarakat sulit untuk hidup harmoni bersama keluarga. Gitu kira-kira itu dampak ke bawah. Karena akhirnya beragam ekses kan. Orang mau nikah mikir gitu, mau punya anak mikir macam-macam tadi. Apalagi soal rumah juga kan. Biasanya kan kebetulan kalau orang Jawa begitu kan. Bener. Nikah nih kalau belum punya rumah masuk melu mertua terus gitu kan gak enak kan. Bener, Mas. Saya punya temen, Mas, itu lajang itu sampai umur 40 gitu. Karena lajang sampai umur 40. Saya belum. Itu idealisme atau apa? Bukan, Mas, karena pemerintah yang tidak dapat. Ya gitulah. Menarik. Jadi gini, ini perspektif anak muda dari daerah itu memang jauh berbeda ya dengan kawan-kawan kita yang di Jakarta atau di kota-kota besar gitu. Iya, agak awam beginilah memang. Iya, tapi menarik. Jadi sebenarnya problemnya hampir sama sebenarnya. Kalau kita ngomong soal pendapatan ya hampir semua itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Rumah, makan, terus kemudian sandang itu kan kebutuhan dasar ya. Iya. Dan itu memang tidak akan terkejar dengan pendapatan anak-anak muda sekarang di daerah ya. Benar. Kecuali ada sampingan atau pencucian uang gitu ya. Kecuali ada pencucian uang. 75 kilo emas batangan. 74 kilo ya. Itu zolim. Negara ini zolim. Tidak tahu orang-orang sekolah susah, makan susah, beli buku itu tidak mampu, mesti bertaruh dengan makan. Beli buku sekarang mahal-mahal ya, Mas. 100 ke atas rata-rata tuh. Iya. Bertaruh kan. Bertaruh. Mereka duit berceceran. Zolim pemerintah ini. Itu harus konkret ya, nyata ya. Iya. Artinya nggak semua yang disampaikan pemerintah itu nggak nyampe di bawah lah ya. Nggak nyampe di bawah, manfaat baiknya nggak. Manfaat baiknya nggak, bohong. Apalagi kalau udah ngomong proyek-proyek pemerintah ini kan yang menikmatinya kan bukan masyarakat secara langsung gitu kan. Tidak. Banyak kan vendor kayak gitu ya. Vendor, Mas, politisi-politisi, pejabat, calon pejabat, pemodal besar gitu. Iya. Zolim, Mas. Jadi negara ini itu mengkonsolidasi kezaliman gitu. Asik. Iya, menarik loh. Sama Mar, ini ada nih pertanyaannya. Kalau misalnya kita ngomong gerakan massa di daerah, kalau misalnya kita berkaca di gerakan-gerakan massa yang ada di Jakarta, mungkin kalau kita terorganisir gitu ya. Tapi kalau di daerah gimana? Sekarang situasinya sama seperti tulisan-tulisan yang bertebaran di beberapa media atau kanal tulisan ilmiah ya. Sekarang memang keadaan sedang sangat rimpang. Banyak teman-teman di daerah melakukan inisiatif gerakan. Kalau dalam salah satu lirik puisinya
Ucok di efek rumah kaca itu, yang bersemi sekebun, bertahanlah sedikit lebih lama, gitu kan. Mereka bertahan, mereka melakukan inisiatif. Paling tidak saya bertahan, saya tidak diam terhadap keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, keadaan-keadaan yang dimana keadaan tidak mengenakan itu dilahirkan oleh pemerintah kekuasaan. Mereka bertahan, menyebar di mana-mana. Nah, problemnya ada pada sustainabilitas dari gerakan tadi. Benar, keberlanjutan. Alasannya macam-macam. Teman-teman gerakan direpotkan dengan pekerjaan. Kemudian sustainabilitas agenda-agenda atau konsolidasi di daerah, program-program rimpang di daerah itu terhambat oleh biaya. Mendatangkan narasumber dari Jakarta gitu atau dari kota-kota besar gitu. Kadang-kadang mereka urunan, tapi pertaruhan itu selalu berdampak pada subsistensi hidup mereka. Kan nanti besok makan gimana? Misalnya ngundang dari teman-teman Jakarta atau Jogja begitu ya. Itu kan biayanya lumayan. Pesawat PP 2 juta lebih. Iya. Belum nanti penginapannya gitu. Itu terlalu besar pertaruhannya. Nah, kadang-kadang mereka benar-benar bertaruh, tapi kita tahu bertaruh kemudian mendampaki kehidupannya, kemudian keluarganya, adik-adiknya, itu akan melahirkan tadi trauma tersendiri, kelelahan tersendiri. Makanya gerakan rimpang benar menjalar di mana-mana, tapi segera mati. Kemudian ada generasi baru lahir lagi, nanti segera mati. Ada beberapa yang bertahan ketika mendapatkan alternatif untuk melakukan subsistensi di kelompoknya itu. Jadi sederet hambatan gerakan-gerakan. Artinya gerakan massa di daerah kalau misalnya sampai sekarang itu masih ada, itu berarti ketangguhannya luar biasa dong berarti. Mas, benar. Ketangguhan luar biasa. Iya, jadi sebab sudah menjadi penghayatan mereka kan. Gitu. Iya. Itu kira-kira kenapa situasi gerakan itu di daerah ya, terutama ya. Kalau kita ngomong regenerasi, nggak mungkin lah. Banyak anak-anak muda yang melek politik, itu kan banyak juga ya. Terus kemudian yang peduli dengan isu sosial, politik itu pasti banyak. Selain tadi faktor kelelahan segala macam, apakah ini memang kurang terorganisir atau gimana sih kira-kira? Apa harus ada penokohan kayak gitu? Benar bahwa kurang terorganisir, tapi pertanyaannya siapa yang bersedia mengorganisir? Penokohan nggak? Kalau di daerah berkiblat pada penokohan gitu nggak? Ketokohan itu niscaya, Mas, menurut saya. Niscaya gitu. Ketokohan itu lahir dari keterlibatan seorang tokoh ini untuk memfasilitasi. Akhirnya niscaya. Menurut saya niscaya soal ketokohan itu. Tapi kalau untuk kader masih banyak ya yang bisa di ini ya. Artinya stoknya masih banyak ya. Teman-teman daerah peduli banyak ya. Di setiap daerah juga kan banyak kampus-kampus kan. Betul. Kemudian banyak juga orang-orang yang misalnya di kampus-kampus yang sudah atau di daerah di mana kampus-kampusnya dinamis secara politik begitu ya. Praktek politiknya kembali ke daerah itu banyak. Cuman tadi hambatan-hambatan sustainabilitas tadi begitu. Tadi kan terorganisir nggak? Tentu tidak. Kenapa? Pertanyaannya sederhana, siapa yang mengorganisir? Siapa yang bersedia mengorganisir? Mengorganisir butuh biaya. Gitu. Butuh sederet sederet modal. Modal simbolik, trust dari masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu, atau modal ekonomi untuk tadi paling tidak membantu biaya diskusi. Untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten, otoritatif untuk membicarakan soal ekonomi, politik, hukum gitu, Mas. Di daerah itu minus sekali. Iya. Akhirnya kalau ada diskusi rutin misalnya di daerah kota A atau kota B, diskusi seminggu 3 kali. Yang ngomong itu lagi. Mau datangkan yang lain nggak ada uang. Gimana dong? Kalau ada uang mau ngakses nggak kenal. Nah akhirnya pertanyaan yang relevan adalah siapa yang organisir? Siapa yang bersedia mengorganisir? Siapa yang bersedia untuk mengulurkan tangan urunan untuk tadi perjalanan menjahit rimpang itu? Iya. Pernah mau pakai skema koperasi kayak gitu? Pernah nyoba kayak gitu ya? Skema koperasi? Maksudnya betul anggota-anggota kayak gitu urunan. Itu sudah terjadi, Mas. Terjadi. Mereka di agenda-agenda itu mesti urunan. Mereka ketemu, nanti ada yang abang-abangan atau tokoh ya. Iya. Mereka nih traktir kopi ya. Misal bikin zin, urunan, bikin zin cetak 20, 50, bagi-bagi, begitu, Mas. Ada ya itu tadi. Berarti apa kira-kira faktor selain kalau misalnya memang gerakan itu kan rata-rata urunan kan? Urunan kan. Mobilisasinya itu ya urunan memang kebanyakan. Betul. Nah, maksudnya besaran urunan. Kalau gerakan ini sekadar hidup,
Hidup. Tapi yang kita lawan siapa? Oke. Kan dalam perbandingan itu. Oh iya ya. Nah ini poinnya benar. Perbandingan di benar. situ. Artinya kalian tuh kan ngelawan sesuatu yang besar. Iya kan. Praktek taruh kalau misalnya mau spesifik praktek korupsi yang besar. Misalnya. Untuk menghadapi situasi yang besar itu kan nggak mungkin cuma sekali 2 kali. Benar. Oke, ketangkep sih. Kalau hidup tadi sekadar hidup. Tapi lihatlah siapa musuh kita. Iya. Sangat kuat, ada anggarannya, terkomando, terorganisir, bisa melakukan fisik juga, memiliki instrumen hukum. Iya. Kalau kita rimpang, terpecah, tidak ada yang menjahit, tidak mempersiapkan modal subsistensi jangka panjang, kita akan selalu kalah. Ini poinnya sih. Bahkan untuk membuat penguasa atau pemerintah bicara hati-hati saja, kita tidak bisa karena terlalu lemah, Mas. Terlalu lemah. Oke. Kita itu ini situasi ini akhirnya dimanfaatin oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu ya. Nah, ya artinya masanya ada, tapi modalnya nggak ada, kira-kira begitu ya. Ya rentan jadi sekedar cuma jadi senjata untuk kepentingan politik tertentu. Benar. Sebenarnya aku tuh tertarik sama beberapa gerakan massa di daerah ya. Dulu tuh kan ada namanya komite politik. Kayak gitu kan. Itu masih ada sih? Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Ini masuk ke dalam situ. Mau dihidupkan kembali. Iya, saya salah satu orang Kompol. Komite politik. Itu nama sementara. Iya, itu lahir karena kegelisahan tadi itu ya. Itu lahir sebetulnya saat momen Fathia Haris dikriminalisasi oleh Luhut. Oke, ini dong berarti ya. Nah, ini cikal bakal. Cikal bakal ya. Cikal bakal di mana saat festival keadilan ke beberapa daerah. Melibatkan beberapa tokoh. Saya ada Bang Isnur, ada Mas Eko Prasetyo dari Jogja, ada melibatkan beberapa tokoh dia banyak. Saya lupa, tidak persis. Tapi itu mencikal bakal orang-orang berkumpul. Nah, maksud saya modal ekonomi, Mas, nggak perlu besar-besar, Mas. Tapi untuk muter-muter aja. Oke. Nah, festival keadilan waktu itu sangat efektif sekali. Efektif ya? Itu menghubungkan di berbagai daerah. Dan dengar-dengar banyak orang, anak muda ya, yang akhirnya jadi kayak melek situasi negara itu gara-gara festival keadilan. Satu, melek situasi, kedua punya teman berjuang. Oke, teman berjuang. Iya, Mas. Sekarang di dunia maya kan hanya maya. Oke. Jadi ketika disampaikan, oh dia sudah bagian daripada saya sudah mengetahui, sudah mendengar helaan nafasnya, lebih nyata. Oke, lebih nyata ya. Lebih nyata. Jadi di mana-mana politik itu selalu konkret dengan keterlibatan tubuh. Jadi hadir orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang sudah dikenal oleh teman-teman di daerah datang, itu mereka langsung melekat sekali. Oh, saya punya teman. Mereka lah bagian daripada saya. Lebih tegar gitu. Dampaknya lebih tegar. Vibe-nya lebih kerasa kalau anak muda bilang ya. Betul. Vibe-nya lebih kerasa. Ketimbang yang maya tadi itu ya. Betul, Mas. Capek lah ngeliatin medsos dulu kan. Iya. Apa gitulah. Nah itu sebenarnya komite politik itu kalau misalnya mau jadi partai gitu asik juga tuh sebenarnya. Tentu, ya, Mas. Angan-angannya aja, angan-angan. Tentu, Mas. Siapa yang tidak ingin menguasai parlemen, mengetahui bahwa parlemen itu menolak RUU perampasan aset. Iya, baru ini ya ramai banget. Tidak ada cara kecuali mengambil alih parlemen. Yang mengambil alih untuk membuat kebijakan lah apapun gitu. Iya. Tidak ada cara lain. Yang mengambil alih kewenangan parlemen, mengembalikannya itu ke rakyat kan nggak apa-apa. Kan mereka juga kita yang ngasih mandat kan. Betul. Nah, iya, kita ambil alih kenapa? Ayo kita ambil alih. Ada sistemnya misalnya kayak recall gitu kan. Recalling misalnya kan. Kalau mereka nggak kita gampang. Pelan-pelan tapi satu-satu ya. Ayo kita organisir semua. Kita organisir. Iya. Pasti gampang kita kuasai. Bisa ya tapi. Asal tadi syarat-syarat mengorganisir ini kita lakukan pelan-pelan. Sampai kapan? Sepanjang hidup. Wah. Itulah ini perjuangan. Iya sama. Itulah komite. Nah, komite programnya begitu. Ini kalau misalnya kita campaign soal komite politik terus ini kira-kira ya jadi ancaman juga nih buat partai politik. Iya. Terlalu dini untuk menjadi ancaman. Iya. Terlalu dini. Maksudnya dini, ya. Kita susah ngelawan ya. Jangan sekarang. Nanti aja. Tapi bisa jadi alternatif loh. Bagi saya ya. Bagi saya bisa jadi alternatif. Nah, memang niatnya gimana caranya? Poinnya sama, gimana caranya setiap apa yang menjadi hal yang diajukan atau peringatan itu didengar. Entah bentuknya organisasi masyarakat atau kelak kemudian berubah menjadi partai politik. Toh yang penting adalah didengarkan dan dilakukan saat memberikan titah atau peringatan. Iya. Poinnya di situ. Nah, PR pertama tadi tetap melakukan proses pengorganisasian, melibatkan orang, melakukan praktek-praktek pendidikan politik ke daerah-daerah. Begitu untuk kelak menjadi apa itu
melalui mekanisme musyawarah, gitu kan, kongres. Kita proses-proses dinamika itu dijalani. Di ormas besar juga seperti itu kan. NU pernah jadi partai kemudian kembali ke kita. Iya. Tapi coba aja kita bayangkan kalau NU berfatwa untuk hentikan MBG, kayaknya pemerintah kan mikir-mikir. Karena ada basis massa di bawah, militan. Sayangnya dapat 1000 SPPG. Mungkin benar menurut kiai-kiai kita. Apa itu? Bahwa MBG memberikan manfaat. Mungkin ya. Mungkin benar kata manfaat buat mereka. Buat mereka. Tidak bagi guru. Iya. Asik. Ya sebenarnya kegelisahan kawan-kawan anak muda ini kalau yang saya tangkap tuh memang kalau soal politik ya. Yaitu tadi kehadiran partai politik saat ini, terutama mereka yang sudah yang katanya mewakili kita di parlemen itu tidak sepenuhnya menjadi representasi kita gitu kan. Bener nggak sih? Kegelisahan itu kan yang ada di anak muda sekarang. Benar. Tapi pernah nggak sekali gitu nyoba gitu? Nyoba apa tuh? Nyoba bikin sesuatu gitu yang sifatnya itu pengaduan atau apapun gitu, terus dibawa ke DPRD, DPR RI kayak gitu. Dan itu dijawab nggak sama DPR RI, ditindaklanjuti ya? Kalau itu kan pernah kita ada dulu kan. Sering lah ya. Sering. Apa? Tapi kalau sekarang kita kita nggak usah bahas itu lah Mas. Semua orang tahu kalau. Iya, semua orang tahu. Tapi kalau sekarang kita melakukan untuk mengirimi surat ke DPR, apa ya? Apa sia-sia? Itu sia-sia. Pasti tidak gitu. Kalau sekarang masih dilakukan proses-proses seperti itu, apa ya berarti ya? Iya. Jadi kayak nggak mungkin nggak sepenuhnya menjawab gitu ya? Tidak sepenuhnya menjawab. Kalau di daerah Mas, tidak mungkin dijawab. Yang di Jakarta aja belum tentu jawab, lagi daerah ya? Iya kan? Apalagi di daerah Mas. Kita ini hanya remah kecil yang ada di daerah. Iya. Kita bak debu ketika hujan turun langsung lenyap. Wah. Oke, sama Mari literasinya keren juga nih ya, banyak puisinya ya. Nanti kalau berkenan, saya akan membacakan puisi satu, boleh? Boleh. Ini nanti. Berarti ini di ending, berarti di closing nanti Samomar akan bacain puisi. Apa sekarang aja kita bacain puisi? Apa sudah selesai? Berarti ini closing dari Samomar, dia akan bacain puisi buat kalian ya. Simak dan resapi apa yang akan disampaikan Samomar. Silakan. Akan saya bacakan puisi saya yang berjudul Pernah Ku Dengar. Pernah ku dengar, Muhammad, pernah ku dengar pewaris-pewarismu menangis, merintih dan membentangkan badannya membela umat-umatmu yang sampai kiamat kau cintai. Muhammad, pernah ku dengar pada suatu masa kalimat-kalimatmu menjelma hunus pedang yang diacungkan ke langit oleh pewaris-pewarismu, kala umat-umatmu yang kau sebut sambil menangis sebelum kematianmu dirampas dihinakan pezalim. Muhammad, pernah ku dengar pada suatu masa pewaris-pewarismu meniru lakumu agar semua orang dengan maksud zalim gentar dan menyingkir. Muhammad, pernah ku dengar para pewarismu meneruskan wujud cintamu sehingga segala benci luluh lantak. Muhammad, pernah aku mendengar para pewarismu membawa utuh wahyu Tuhan darimu, lantas membuat semua ragu melenyap. Muhammad, pernah ku dengar para pewarismu datang ke segala tempat, membawa nuansa kerianganmu, sehingga semua kesedihan umat-umatmu yang begitu dalam kau cintai, rida atas semua kewajiban. Muhammad, pernah ku dengar pada suatu masa, para pewarismu menangis lebih deras setelah mengetahui ada umat-umatmu yang menangis. Muhammad, pernah aku dengar, di suatu kurun masa, pewaris-pewarismu menjadi satu, menjadi sekumpulan wujud Muhammad menumpas para pengkhianat. Muhammad, pernah pada suatu masa, oleh pewaris-pewarismu, semua mata kita bersitatap tanpa jarak. Terima kasih. Jadi, dalam ya puisinya. Kalau misalnya tadi kawan-kawan bengkel, garis bawah itu, pesannya kurang lebih itu, nih, pewarisnya Muhammad ya, kira-kira situasi hari ini ternyata tidak seperti yang Muhammad pernah sampaikan waktu itu ya, kira-kira begitu ya. Apalagi tadi yang soal pengkhianat kayak gitu ya. Kenapa bikin puisi ini? Karena sedih guru-guru yang saya tahu ladani gitu, kemudian ya kiai ya, tidak berpihak kepada orang-orang sekeliling kita yang menderita. Oke. Jadi
saya membuat ini karena tidak sanggup menanggung sendiri. Karena tadi Mas, saya santri Mas. Saya santri. Jadi gimana ya? Maksudnya situasi seperti apa yang sampai sama Muhammad tadi bilang para kiai tadi ya, seperti tidak melihat penderitaan dari. Ada nggak situasi apa, peristiwa apa? Yang terbaru deh, yang terbaru. Teman-teman di Papua. Adakah Kiai? Kemudian saat Prahara Agustus yang menyebabkan kematian beberapa orang dan penangkapan ribuan orang itu. Ada Kiai cuman sangat sedikit. Pernah pada suatu masa Paris Muhammad begitu banyak yang membela apabila ada umat Muhammad dirampas. Sekarang sangat sedikit jumlahnya itu. Ya, tentang situasi kehidupan para guru macam-macam Mas ya, tidak disuarakan untuk terus kemudian dilaksanakan oleh orang atau pihak yang memang berkeharusan melakukannya. Siapa pemerintah? Iya. Padahal sebenarnya pihak kiai, ulama segala macam itu adalah tokoh kan kalau di masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita itu kan mereka tokoh. Iya nggak? Tokoh, dan tadi mereka menggunakan jubah Muhammad artinya berkeharusan untuk meniru laku dan kasih Muhammad kepada umat-umatnya yang Muhammad cintai begitu dalam. Itu kan menyedihkan. Iya. Oke, kawan-kawan bengkel, di akhir-akhir jadi sentimental ya. Tapi itu tadi sebenarnya yang disampaikan sama Umar tadi, mungkin kawan-kawan bengkel juga melihat atau berarti merasakan ya, bagaimana sebenarnya kita itu kalau diomong soal struktur masyarakat atau struktur sosial, ya ada memang di sekitar kita itu orang-orang yang tadi tuh pakai jubah Muhammad segala macam ya. Tapi pada prakteknya kegelisahan kita juga, ya mungkin ada yang sampaikan, tapi kebanyakan tidak. Kurang lebih begitu ya. Sama Umar, makasih banyak ya. Udah mampir ke Bengkel Video. Makasih kembali. Puisinya bagus banget. Jadi kawan-kawan bengkel nanti kalau main ke Kediri jangan lupa cari Sam Umar gitu ya. Mampir ke tempat saya. Di mana sih Kedirinya? Kota ya? Kediri kota. Mampir di tempat saya yang namanya Kios Domisili. Kios Domisili, warung itu? Ya, cafe shop, ada perpustakaannya. Oke, Kios Domisili. Ada Instagramnya ya? Ada. Oke, kawan-kawan bengkel jangan lupa nanti kalau Kediri mampir. Deket kok sama Gudang Garam. Loh. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Sam ya. Terima kasih. Oke.